Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Nah, pada minggu lalu kita sudah mempelajari materi mengenai pengertian akuntansi, tujuan akuntansi, dan juga peran akuntansi. Nah, Ibu akan sedikit mengulas materi mengenai minggu lalu terkait akuntansi, bahwa akuntansi merupakan suatu disiplin ilmu yang menyediakan informasi akuntansi berupa laporan keuangan yang mana dapat dipergunakan atau dimanfaatkan oleh penggunanya dalam hal membuat keputusan. Nah, dalam akuntansi ini terdapat beberapa kegiatan meliputi kegiatan pencatatan, kegiatan penggolongan, kegiatan pengikhtisaran, kegiatan pelaporan, dan juga kegiatan penganalisaan. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari materi mengenai pihak-pihak yang membutuhkan atau menggunakan laporan keuangan. Pihak-pihak tersebut dibagi menjadi dua, yaitu pihak internal dan pihak eksternal. Apa sih itu pihak internal? Pihak internal merupakan pihak yang berkaitan secara langsung dengan aktivitas operasional perusahaan. Contohnya, pihak manajemen dan pemilik perusahaan atau owner. Kenapa sih pihak manajemen itu membutuhkan laporan keuangan? Pihak manajemen itu kan mempunyai beberapa tugas, diantaranya yaitu mengambil sebuah keputusan, kemudian membuat rencana kegiatan perusahaan di masa depan, dan juga untuk mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan oleh perusahaan. Untuk menjalankan tugas-tugasnya tersebut, pihak manajemen itu membutuhkan yang namanya laporan keuangan perusahaan. Kemudian selanjutnya yaitu pemilik perusahaan atau owner. Kenapa sih pemilik perusahaan itu membutuhkan laporan keuangan? Nah, kita misalkan saja kita memiliki perusahaan. Pasti kita kan ingin mengetahui gimana sih perkembangan perusahaan kita, gimana sih kondisi perusahaan kita, apakah perusahaan kita itu laba atau justru malah rugi, seperti itu. Hal-hal tersebut itu bisa kita lihat melalui laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan. Selanjutnya yaitu mengenai pihak eksternal. Apa sih pihak eksternal? Pihak eksternal merupakan pihak yang tidak secara langsung berkaitan dengan aktivitas operasional perusahaan. Nah, pihak eksternal ini dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama yaitu investor. Kenapa sih investor itu membutuhkan laporan keuangan? Nah, investor ini sebelum menginvestasikan dananya, investor ini harus melihat laporan keuangan perusahaan untuk mengetahui dan menilai apakah perusahaan ini itu layak untuk dijadikan tempat investasi ataupun tidak. Setelah investor ini berinvestasi, investor juga membutuhkan laporan keuangan untuk melihat apakah dananya ini dikelola atau dimanfaatkan secara tepat, dan juga untuk mengetahui berapa sih hasil yang ia dapatkan setelah menginvestasikan dananya ke perusahaan tersebut. Kemudian yang kedua yaitu kreditor atau pemberi utang. Perusahaan ketika mengajukan peminjaman dana kepada kreditor, maka kreditor itu boleh melihat laporan keuangan perusahaan tersebut. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk melihat dan mempertimbangkan serta menilai apakah perusahaan ini itu mampu untuk membayar kewajibannya di masa yang akan datang atau ketika kewajiban tersebut jatuh tempo. Pihak selanjutnya yang membutuhkan laporan keuangan adalah pemerintah. Mengapa? Karena pemerintah membutuhkan laporan keuangan untuk dijadikan sebagai acuan, dasar, ataupun patokan dalam rangka untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan kepada pemerintah. Selanjutnya yaitu supplier atau pemasok.
perusahaan yang kegiatan utamanya adalah memproduksi suatu barang, maka perusahaan tersebut akan membeli bahan-bahan yang bisa menunjang kegiatan utamanya tersebut. Nah, pembelian bahan-bahan ini pasti tidak akan seluruhnya dilaksanakan secara tunai. Pasti beberapa ada yang dilaksanakan secara kredit. Nah, ketika perusahaan ini mengajukan pembelian secara kredit kepada supplier, maka supplier berhak untuk melihat laporan keuangan untuk mempertimbangkan dan menilai apakah perusahaan tersebut itu mampu untuk membayar tagihannya di waktu yang telah ditetapkan ataupun tidak. Jika supplier ini menilai perusahaan tersebut mampu, maka perusahaan dan supplier bisa melanjutkan kerjasamanya. Namun apabila tidak, supplier boleh membatalkan permohonan pembelian secara kredit oleh perusahaan. Kemudian yang terakhir yaitu pegawai perusahaan atau karyawan perusahaan. Laporan keuangan perusahaan itu kan menunjukkan atau memperlihatkan bagaimana kondisi suatu perusahaan. Nah, ini berkaitan erat dengan kemampuan perusahaan untuk membayarkan kewajibannya kepada karyawan yang ada di perusahaan tersebut. Misalnya pembayaran gaji, pemberian tunjangan, pembayaran gaji lembur, dan sebagainya. Dari materi yang telah Ibu jelaskan, apabila ada pertanyaan, silakan bertanya di WhatsApp grup kelas. Sebelum mengakhiri, Ibu akan memberi sedikit kesimpulan mengenai materi yang kita pelajari hari ini. Nah, dari seluruh kegiatan akuntansi, mulai dari pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran, pelaporan, sampai tahap penganalisaan, akan dihasilkan output berupa laporan keuangan. Nah, laporan keuangan ini nanti akan digunakan atau dimanfaatkan oleh beberapa pihak. Nah, pihak-pihak tersebut diklasifikasikan menjadi dua, yaitu pihak internal dan juga pihak eksternal. Pihak internal ini meliputi pemilik perusahaan dan juga pihak manajemen perusahaan. Sedangkan pihak eksternal itu meliputi investor, kreditor, pemerintah, pegawai atau karyawan, dan juga supplier atau pemasok. Nah, sekian yang bisa Ibu sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan salah kata. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu minggu depan. Jangan lupa pelajari materi mengenai profesi akuntansi. Terima kasih.